Ya baik. Setelah selesai melakukan instalasi dari VirtualBox, next selanjutnya adalah kita akan melakukan instalasi untuk OS Linux-nya tersebut ya. Jadi pertama-tama kita membuka dahulu VirtualBox yang sudah kita install. Setelah itu kita klik new, terus kita namakan sistem operasi Linux-nya. Nah, kebetulan yang saya install ini sistem operasi Ubuntu ya. Jadi kita kasih nama Ubuntu. Lalu klik next. Nah, untuk memorinya saya kasih 3 GB ya. 3 GB yaitu 3000 MB. Nah, lanjut ke next. Nah, ini akan kita lakukan create virtual hard disk ya. Kita create virtual hard disknya, kita klik create, dan ini masuk ke VDI atau VirtualBox Disk Image. Nah, ini kita klik next juga, dan untuk storage-nya kita pilih dynamical allocated ya. Ini kita klik next, dan untuk besaran Ubuntu-nya saya kasih 20 GB untuk kita setting ya. Nah, ini 20 GB, kita klik create ya, create. Nah, untuk VirtualBox-nya seluruh settingannya sudah langsung tersave ya, dari sisi sistemnya, memori, storage, dan sebagainya. Nah, kita langkah selanjutnya masuk ke setting. Di setting ini kita akan melakukan penambahan dari OS mana yang akan kita instalasi. Nah, kita masuk ke bagian storage. Di sisi controller IDE kita klik add. Nah, terus kita klik Ubuntu VDI ya. Nah, ini OS Ubuntu yang akan kita tambahkan. Kita klik open. Setelah ter-attach, kita choose, dan si VirtualBox ini sudah terkoneksi ke ISO dari OS Ubuntu-nya. Selanjutnya kita klik OK, dan setelah OK kita klik start. Nah, di sini kita menunggu OS Ubuntu-nya terload ke dalam VirtualBox-nya ya. Nah, di sini kita lihat sudah masuk ke bagian instalasi dari Ubuntu-nya. Kita pilih try or install Ubuntu ya. Kita enter. Nah, setelah itu Ubuntu akan melakukan load dari load OS-nya, OS yang ada di dalam ISO Ubuntu tadi. Nah, di sini kita menunggu untuk masuk ke bagian instalasinya. Jadi nanti setelah itu akan muncul GUI yang mana nanti kita memilih untuk mencoba atau menginstal ya. Jadi sementara kita tunggu dulu agar muncul GUI dari si OS Linux Ubuntu-nya. Nah, ketika kita melakukan instalasi Ubuntu, versi Office dari Ubuntu pun akan terinstall secara otomatis ya. Nanti bisa kita lihat setelah kita melakukan instalasi Ubuntu.
Ini sementara kita masih menunggu dulu. Ini kita menunggu tampilannya muncul dahulu ya. Nah, ini sudah mulai muncul ya, masih akan tetapi masih proses ya, kita tunggu dahulu. Nah, ini sudah muncul ya, kita pilih coba full screen. Nah, ini versi full screen ya. Nah, di sini sudah masuk ke menu try Ubuntu ataupun install Ubuntu. Nah, karena kita mau melakukan instalasi dari OS Linux berikut, jadi kita pilih ke install Ubuntu ya. Kita klik install Ubuntu. Ini secara default, jadi kita langsung lanjut ke next ya. Continue. Ini kita normal installation, kita lanjut ke continue. Kita menunggu lanjut ke tahapan berikutnya ya. Nah, ini kita pilih yang erase disk and install Ubuntu karena kita melakukan instalasi baru ya, instalasi baru. Jadi kita pilih yang erase disk dan install Ubuntu kayak gitu. Jadi kita langsung pilih yang install now ya. Ini coba saya kecilkan. Nah, di sini nanti kelihatan install now ya. Kita klik install now. Kita klik continue. Nah, ini untuk bagian pemilihan regionnya. Kita pilih region Jakarta ya. Kita pilih region Jakarta. Kita lanjut ke continue. Penamaannya ini saya kasih nama Ubuntu. Passwordnya 12345, confirm 12345 ya. Terus klik continue. Nah, di sini
uh, OS dari Linux Ubuntu akan melakukan instalasi secara automatically ya, atau secara otomatis. Nah, di sini kita hanya perlu menunggu dari proses instalasi otomatisnya ini selesai. Dan untuk proses instalasi ini membutuhkan beberapa waktu, sekitar 10-15 menit. Nah, di sini kita hanya perlu menunggu untuk proses instalasinya. Jadi seperti itu. Di sini sedang melakukan proses copy ya. Jadi kita menunggu proses copy-nya selesai dulu. Setelah itu lanjut ke instalasi secara otomatis ya. Kita menunggu di dalam proses copy filenya ini.
masih menunggu untuk di dalam proses instalasi ya. Nah, tadi selesai di dalam proses copy data ke dalam komputer berikut, dan selanjutnya masuk ke dalam tahap instalasi sistemnya. Kita menunggu selesai dulu di dalam installing sistemnya. Ini lanjut di dalam instalasi dari OS-nya. Masih di dalam proses instalasi, kita menunggu untuk selesai di dalam proses instalasinya ya.
masih menunggu di dalam proses instalasinya. Ya, masih proses menunggu.
Oke, sebentar lagi sudah mau selesai ya untuk proses instalasinya. Kita lanjut ke proses restart now ya, karena instalasinya sudah komplit atau sudah selesai. Kita klik restart now. Nah, ini kita klik enter aja ya, klik enter dan memulai untuk OS Linux-nya ya. Ya, ini sudah mulai masuk ke OS Linux-nya. Kita menunggu sebentar untuk masuk ke menu login dari Linux Ubuntu-nya. Ini masih proses loading, jadi kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam sistem operasi Linux Ubuntu ya. Tadi yang sudah kita kasih nama untuk Ubuntu ini yaitu TI Ubuntu untuk username-nya, dan juga kita lanjut passwordnya tadi 12345. Kita klik enter saja. Kita tunggu sebentar untuk masuk ke Linux Ubuntu-nya ya. Nah, ini sistem operasi Linux yang sudah di-install. Ini kita klik next saja. Dan nah, ini Linux yang sudah kita install, dan di sini ada bawaan ya. Jadi beberapa aplikasi bawaan yang terinstall secara otomatis di sistem operasi Linux Ubuntu. Di sini ada Firefox, ada Libre yang tadi saya katakan ya. Jadi di Libre ini mirip seperti Office pada Windows ya, sistem operasi Windows ya. Akan tetapi untuk Libre ini gratis ya, gratis dalam artian tidak berbayar ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita bisa klik halo, nama saya Juan, jadi seperti itu. Nah, tidak hanya ada Libre Office ya, atau Libre Writer, akan tetapi ada juga seperti Excel dan PowerPoint yang ada di Windows, juga ada di Linux ini ya. Jadi mungkin seperti itu. Oke, don't save. Jadi nah, ini merupakan tampilannya ya, tampilan dari Linux Ubuntu tadi yang sudah kita install ya. Nah, jadi selain Ubuntu, kita bisa menginstal juga nanti beberapa macam sistem operasi selama
si komputer ini masih support ya, dari segi RAM maupun harddisknya masih support untuk menginstal beberapa sistem operasi tambahan. Jadi kita tidak terbatas hanya satu sistem operasi, namun dapat berbagai macam sistem operasi. Jadi seperti itu. Nah, keuntungannya dengan kita menggunakan VirtualBox adalah bahwa sistem operasi Windows yang ada di dalamnya tidak terganggu. Ini di dalam sistem operasi Windows ya. Jadi ini komputer Windows yang di dalamnya saya install VirtualBox, dan di dalam VirtualBox saya install sistem operasi Linux. Jadi sistem operasi Linux Ubuntu ini tidak mengganggu kinerja dari sistem operasi Windows yang ada di komputer ini. Baik, demikian ini untuk melakukan power off-nya kita tinggal power off mesin ya. Jadi si sistem operasinya akan power off. Jadi demikian tutorial dari saya tentang cara instalasi Linux OS pada komputer lab teknologi informasi atau komputer lab TI ya. Sekian, terima kasih.